Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kembali kita bertemu di channel Sang Penghujat kali ini. Selamat bergabung bagi yang masih awal melihat video-video di channel Sang Penghujat kali ini. Saya sampaikan terima kasih telah bersedia untuk bergabung di channel ini. Sebelum saya melakukan pembahasan mengenai Alkitab kita, sebelum saya membahas mengenai topik di video kita kali ini, ada komentar yang telah masuk untuk video pelaku sejarah bagian kedua. Di sini seseorang yang telah menggunakan ID Malaikat Pelindung memberikan komentar sebagai berikut. Beli juga dengar penjelasannya, tapi memang kenyataannya demikian. Kalau dokter melawan pendeta, kira-kira siapa yang menang ya? Ya, ini mengenai pembahasan kita mengenai COVID-19 yang kita bandingkan dengan sejarah terjadinya cerita-cerita di Alkitab kita. Sekarang ini kita adalah merupakan pelaku sejarah dan juga nantinya menjadi penulis, pencerita, seorang yang bercerita kepada generasi di bawah kita mengenai kejadian COVID-19. Sebetulnya sama saja seperti penulis cerita di Alkitab. Mereka adalah pelaku sejarah di saat itu, sama seperti kita sekarang ini. Tinggal siapa yang berkompeten dalam hal ini, mempunyai kompetensi, kemampuan untuk bercerita dengan lebih tepat, akurat, fakta sebenarnya. Jika sekarang ini banyak dokter, banyak pendeta, orang awam, ahli apapun memberikan komentar mereka, bahkan ada pengacara yang memberikan alternatif pengobatan untuk mencegah virus COVID-19 ini jangan sampai menjadikan kita terpapar lebih parah. Ya boleh-boleh saja, tinggal kita mencoba kebenaran dari saran-saran mereka itu. Mereka ini merasa kompeten sekali, mempunyai pengetahuan mengenai COVID ini. Sementara kita juga adalah pelaku ketika pandemi ini terjadi. Kalau ditanyakan mana yang bisa menang di dalam keadaan pandemi ini antara dokter dengan pendeta, saya pribadi mengatakan ya lebih menang pendeta, teolog itu lebih menang. Mengapa? Contohnya begini, ini yang terjadi sekarang ini. Sama-sama lansia, sama-sama mereka komorbid, mempunyai penyakit bawaan. Tetapi ada lansia yang meninggal, ada lansia yang sembuh. Lantas, pengobatannya juga sama. Obat yang dipakai sama, yang satu sembuh, yang satu meninggal. Dokter tidak mampu menjabarkan hal ini. Nah, inilah ranah kosong yang tidak bisa dijawab oleh ahlinya, walaupun dia seorang dokter. Banyak dokter yang berkesimpulan begini begitu, tetap saja kesimpulan mereka itu meninggalkan ruang kosong atau gap di situ. Nah, inilah keahlian dari para teolog, terutama para pendeta. Mereka mengatakan inilah campur tangan ilahi. Tuhanlah yang bekerja di sini. Dia lansia ini disembuhkan oleh Tuhan. Ya, kalau orang Muslim oleh Allah yang turut bekerja membasmi virus di tubuh lansia tersebut. Ini adalah ruang kosong. Maka ada istilah God of Gaps. Tuhan itu mengisi ruang-ruang kosong di mana ilmu pengetahuan kita belum mampu menjelaskan secara detail mengapa yang satu sembuh, yang satu meninggal. Ilmu kita belum nyampe di situ. Sains kita belum bisa membeberkan hal tersebut. Sehingga ini yang saya katakan kemenangan tetap pada pendeta, para teolog. Begitu juga hal yang sangat menggelikan jika ada ustadz yang meninggal karena COVID, pendeta meninggal karena COVID. Berarti dibalik lagi, dokternya juga menjawab, berarti Tuhan mereka, Allah mereka tidak memberkati
atau Allah mereka, Tuhan mereka sedang jalan-jalan, atau takut sama COVID, makanya kewalahan ditinggal si ustadz, si pendeta ini, matilah mereka. Ya, ini hanya bahan guyonan untuk menghibur kita di masa pandemi sekarang ini. Jadi, ya sah-sah aja. Anda mau berasumsi yang menang teolog Pak, yang menang dokter Pak, monggo silahkan. Ini untuk kita saling berkomentar, memberikan pandangan kita masing-masing, sehingga channel ini bisa menambah wawasan kita dengan lebih baik tentunya. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai apologetika dan kristologi. Namun, sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai apologetika, terutama kristologinya sendiri, saya akan memberikan satu gambaran mengenai kekristenan, terutama mengenai cerita-cerita di Alkitab. Ini tetap saya lanjutkan hanya dengan sudut pandang yang berbeda, lebih kekinian, sehingga Anda pemirsa channel Sang Penghujat ini tidak merasakan kejemuan hanya membahas ayat-ayat di Alkitab. Seakan-akan kita hanya disuguhi, dicekoi cerita-cerita masa lampau yang sebagian besar generasi sekarang sudah menganggap tidak relevan lagi. Untuk itu saya mencoba untuk memberikan gambaran mengenai Alkitab kita dibandingkan dengan kejadian-kejadian zaman sekarang, zaman now yang masih kita bisa perbandingkan. Sehingga kebenaran relevansi Alkitab apakah tetap relevan untuk zaman sekarang. Nah, ini untuk kalangan milenial dapat membandingkannya dengan nalar yang lebih waras. Dan ini juga bagi Anda semua. Bahkan teolog-teolog yang sudah kampiun sekalipun kita bisa membahasnya bersama-sama. Sebelum saya membahas mengenai apologetika, kita lihat dahulu makna dari kata apologetika ini. Apologetika berdasarkan Wikipedia dijabarkan sebagai berikut. Apologetika berasal dari kata Yunani apologia yang bermakna membela iman. Jadi apologetika itu adalah pembelaan iman, entah agamanya apa. Kalau Kristen ya apologetika kekristenan, terutama kristologi, menyangkut mengenai Kristus. Tetapi juga bisa apologetika Islami. Nah, ini nanti akan membahas mengenai mungkin Muhammad, ya Isra Mi'raj dan sebagainya, mereka membela. Pengertian membela iman, kalau kita telaah lebih mendalam, sebenarnya untuk apa sih? Mengapa kita harus membela iman kita? Toh Tuhan kita, Tuhan saya, Tuhanmu. Kita beda Tuhan, ya saya anggap tidak apa-apa. Kamu mau membela Tuhanmu kayak apapun, kalau saya tidak suka, ya tetap tidak suka. Saya menjabarkan Tuhan saya begini begitu, kalau Anda tidak menerima, ya sah-sah saja menurut saya. Toh iman itu iman saya, di dalam hati saya, di dalam nalar saya, di dalam perilaku hidup saya. Untuk apa saya harus bela-bela Tuhan saya? Membela iman saya. Iman ini kan kepada Tuhan. Membela iman sama juga dengan membela ketuhanan saya. Ngapain? Saya membela Tuhan saya, bukannya kebalik. Tuhan yang harus membela saya. Inilah pengertian apologetika. Ada tuduhan kepada iman saya, ya suka-suka saya. Kamu tidak mau menerima mengenai pengertian Tuhan saya, ya nggak apa. Kenapa saya harus mendebat Anda dan Anda mendebat saya? Bahkan memusuhi. Nah, ini sesuatu hal yang sangat konyol. Maka dari itu muncul istilah, mabuk anggur, orang menjadi jujur. Tapi mabuk agama, orang bisa berdusta, bahkan menipu, membunuh sekalipun. Ya ini lebih parah. Oh no!
Makanya di kesempatan di video kali ini saya mencoba untuk memberikan jabaran, penjelasan, perbandingan hal-hal yang terkait kejadian zaman sekarang yang masih relevan untuk kita bandingkan dengan cerita-cerita di Alkitab. Banyak yang mengatakan hampir 99,9% para teolog, para pendeta, pengkhotbah dengan istilah evangelis melakukan apologetika, pembelaan iman, ya, membela Alkitab mereka mati-matian. Maka ada istilah sola scriptura, bahwa hanya Alkitab satu-satunya buku yang cukup untuk memberikan penjelasan segala-galanya. Ya, menurut saya itu lebay, ya, berlebihan. Memang itu sebagian Kristen mengakui sola scriptura, meyakini hal itu menjadi iman mereka. Ya, sah-sah aja buat mereka. Namun inilah yang akan saya berikan gambaran untuk Anda. Cerita di Alkitab. Ketika kita masih membahas mengenai perjanjian lama, sebagian komentar yang masuk itu mengatakan, ya, perjanjian lama itu kan sudah digenapi oleh perjanjian baru dengan kelahiran Mesias, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Ini yang diceritakan. Oke lah. Makanya sekarang di kesempatan kali ini saya akan memberikan pembandingan cerita yang terjadi mengenai Yesus sendiri, karena ini nanti masuknya ke kristologi, tapi sebelumnya saya akan membicarakan yang lebih luas. Jadi belum masuk kepada intinya mengenai Kristusnya itu sendiri, tapi ini adalah gambaran cerita-cerita yang beredar. Sebagai bahan perenungan, Anda berpikir, terutama bagi Anda yang milenial, cerita yang sering dikumandangkan, terutama mengenai Natal. Natal adalah kelahiran Yesus Kristus, turun ke dalam dunia sebagai manusia, sebagai perwujudan dari Tuhan sendiri. Allah sendiri sebagai manusia, dia berinkarnasi. Cerita mengenai Natal sudah sering kita dengar. Bahkan menantu saya yang termasuk generasi muda, mereka sudah tidak menganggap cerita Natal itu sesuatu yang mengesankan. Bahkan dia sudah dapat menduga ketika ada adegan membawa acara Natal, dia sudah dapat memperkirakan paling ceritanya hanya begini-begini. Dan memang ternyata memang ya begitu-begitu saja. Ya, nggak cuma begini-begini, tapi cuma begitu-begitu. Ceritanya selalu terulang-terulang. Hanya satu orang yang melakukan kesalahan, kemudian diberi kesadaran, bertobat, dan bla 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 semacam itu. Yang menarik adalah begini, mengenai cerita Natal, kelahiran Yesus. Siapakah saksi dari kelahiran Yesus? Ini selalu diulang dari tahun ke tahun, yaitu para gembala dan orang Majus. Gembala-gembala ini, Anda bisa baca sendiri nantinya di Perjanjian Baru mengenai gembala yang menyaksikan kejadian kelahiran Yesus. Di situ diceritakan. Di sini saya tidak mengutip ayat apapun karena memang ini penjabaran bebas di luar dari yang nantinya kita bahas kalau kita telah sampai di Perjanjian Baru. Di video ini kita membahas secara bebas, kita hanya ngobrol sambil lalu, tapi secara serius, namun santai. Makanya di sini saya tidak menampilkan ayat apapun di Alkitab, hanya berdasarkan dari apa yang kita ingat dari khotbah-khotbah, dari fragmen-fragmen yang selalu ditonjolkan pada waktu Natal. Kita selalu diberikan satu adegan, satu sandiwara mengenai kelahiran Yesus. Di situ selalu ada orang Majus dan gembala. Gembala, kalau berdasarkan dari Perjanjian Baru, ceritanya mereka ini melihat malaikat turun dari surga, memberitahukan kepada mereka, para gembala ini, bahwa ada juru selamat telah turun.
ke dunia ini. Dan mereka diberikan petunjuk di manakah bisa melihat. Kemudian gembala-gembala itu secara rombongan mereka mencari petunjuk dari malaikat tersebut dan ternyata ketemu dengan bayi Yesus itu. Dan mereka cerita begitu kepada Maria. Oh, saya diberitahu malaikat begini-begini. Dan Maria sebagai ibunya menyimpan hal itu di dalam hati. Ini yang tertulis di Alkitab kita. Setelah itu, para gembalanya bersukaria dan pulang. Ingat ya, kejadian di situ itu para gembala melihat bala tentara langit, bala tentara surga muncul di depan mereka. Para malaikat itu bernyanyi, memuji Tuhan, memuji Allah. Ini satu fenomena, kalau Anda berfantasi, yang mungkin Anda pernah melihat film dari Marvel, The Endgame, nah pertarungan akhir, banyak tokoh keluar semua jagoannya, ya mungkin semacam itulah. Bala tentara langit muncul bersukacita. Kalau Anda gembala, memori apakah yang tersimpan dalam otak Anda ketika Anda menyaksikan fenomena yang luar biasa tersebut? Dan di kesempatan ini saya akan memberikan satu pembanding dari khotbah seorang pendeta dengan gereja JKI, saya sebut saja. Dan Anda bisa nanti melihat klip dari video tersebut. Pendeta ini memberikan asumsi bahwa gembala ini adalah orang-orang asisten dari para imam. Mereka ini dianggap berpengetahuan, jadi bukan gembala yang ecek-ecek, gembala yang pinter, gembala yang tahu mengenai nubuat tentang Mesias. Makanya ketika malaikat memberitahu mereka bahwa juru selamat telah datang, lahir ke dunia, para gembala ini antusias, mereka bersukacita karena asumsi dari pendeta ini, penafsiran dia bahwa para gembala ini adalah orang-orang yang tugasnya membantu mengembalakan kambing domba milik dari imam-imam. Orang pinter, orang cerdas. Yang mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sebab kalau mereka bawa dari rumah, saya bilang tadi, para imam langsung cari cara lah. Cacat, nggak bagus, nggak sempurna, maka nggak bisa dipakai. Akhirnya mereka rugi 2 kali dong. Sudah bawa hewan dari rumah, nggak laku, nggak dipakai, harus beli lagi. Daripada begitu mereka cari praktisnya. Ya udah beli aja di bait Allah lah, yang sudah pasti ada stempel halalnya dari para imam. Kurang lebih begitu. Ya. Jadi bicara mengenai gembala-gembala di padang Efrata ini berarti kalau kambing domba mereka itu disiapkan untuk bait Allah, maka siapa mereka? Siapa para gembala ini? Saya menafsirkannya, ya mereka adalah para pembantu imam. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti program Bible Clinic ini, saya sudah jelaskan pembantu imam itu adalah orang-orang yang punya darah Lewi atau orang Lewi. Itu makanya nggak heran ketika misalnya para malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Para gembala itu tahu siapa malaikat, tahu nubuatan itu, ya. Makanya mereka berani untuk tinggalkan kambing domba mereka untuk mencari bayi yang baru lahir atau Mesias yang mereka nanti-nantikan itu. Bayangkan kalau gembala itu orang awam, orang tidak terpelajar, orang bodoh, ya, orang yang tidak berpendidikan agama. Ketemu malaikat, mereka pasti bingung siapa dia, ya. Ketika malaikat mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, mereka pasti nggak ngerti juga siapa juru selamat. Tapi kenapa gembala-gembala itu ketika melihat malaikat langsung merespon? Baca di baik-baik di dalam Lukas 2, mereka segera ya mencari bayi itu, menemui bayi itu. Mereka tinggalkan kambing domba, mereka rela korban, ya, tidak lagi menjaga. Semuanya pergi mencari bayi itu. Karena tadi, kalau bagi saya ya mereka bukan gembala biasa, bukan orang-orang tak terpelajar, orang awam, tapi mereka adalah kelompok yang disebut dengan orang Lewi, ya, yang secara suku memang punya pemahaman agama lebih daripada suku-suku Yakub atau Israel lainnya. Oke, kita simpan dulu perkataan beliau ini. Yang anehnya adalah begini, kalau Anda sering mendengar cerita mengenai Yesus,
Dan bahkan Anda telah membaca di Perjanjian Baru, siapakah murid Yesus yang menjadi gembala? Song, tidak ada. Ngerti ya maksud saya? Oke, kita simpan dulu mengenai gembala. Begitu juga mengenai orang Majus. Orang Majus ditafsirkan adalah orang-orang yang sangat pintar, bahkan mereka orang kaya, bahkan ada raja di situ. Orang Majus ini orang bangsawan, orang kaya, intelek, pintar. Dengan melihat bintang mereka sudah tahu, wah ini bakal ada raja hebat yang lahir. Makanya mereka mencari bayinya gimana. Karena ini menurut perhitungan mereka, ini lahirnya adalah seorang raja yang hebat. Raja semesta alam. Wow, ini kalau saya lebay ya, saya katakan begitu. Raja semesta alam. Kalau film Anda pernah melihat Sun Gokong, Kerasakti, dia mengangkat dirinya sebagai raja semesta alam. Julukannya begitu. Raja yang kaliber top markotop sudah tidak ada lawannya lagi. Nah, begitu juga orang Majus ini melihat demikian. Ini adalah kelahiran dari seorang raja. Makanya mereka mencari. Ini bayinya di mana? Karena kan lahir. Dan mereka dengan petunjuk bintang tersebut akhirnya ketemu. Dan mereka memberikan persembahan. Memang ada pembeda. Nah, ini sering terjadi kekeliruan di dalam fragmen. Bahwa orang Majus ini menemui Yesusnya di palungan. Padahal kalau Anda teliti, tidak demikian. Orang Majus ini menemuinya Yesus ketika udah bisa jalan lah sekitar 1-2 tahun. Karena kejadiannya selanjutnya adalah para orang Majus ini balik tidak menemui Herodes. Sehingga Herodes marah. Jadi ini Yesus udah agak lebih besar, beda dengan gembala tadi yang menemui di palungan. Orang Majus menemuinya di rumah. Sehingga Herodes marah memerintahkan untuk membunuh bayi di bawah usia 2 tahun. Oh no! Ngerti ya di sini ya. Inilah cerita yang terulang selalu berpuluh-puluh tahun ya, karena saya sudah usia 50 ke atas, cerita itu ya terulang-ulang. Fragmen itu selalu terulang tiap tahun. Menariknya adalah begini, baik gembala yang dianggap tadi ditafsirkan oleh pendeta JKI sebagai orang pintar, asisten imam, ini kan masih kalah dengan orang Majus yang memang benar-benar intelek, luar biasa, bahkan mereka orang kaya, bahkan raja, memberikan persembahan kepada Yesus ini. Selanjutnya setelah cerita tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian, di manakah di Perjanjian Baru dimunculkan lagi 2 tokoh ini, yakni orang Majus dan para gembala. Yesus sendiri sebagai guru mencari murid tidak pernah mencari gembala. Carinya nelayan. Pertanyaan saya, apakah nelayan ini orang-orang bodoh? Jauh lebih bodoh daripada gembala. Oh no! Ya ini timbul asumsi. Silakan Anda berpikir sendiri. Aneh. Buat saya ini satu keanehan. Makanya para teolog silakan memberikan komentar Anda. Lantas apa relevansinya dengan zaman now ini, Pak? Oke, saya akan tunjukkan kepada Anda. Di sini saya akan tampilkan satu tokoh kita, yaitu Ponari. Inilah tokoh yang sempat viral sekitar 11 tahun yang lalu. Dia adalah dukun cilik yang sanggup memberikan kesembuhan. Dia berdomisili di Jawa Timur. Luar biasanya adalah begini. Ponari ini mampu memberikan kesembuhan begitu banyak orang. Hampir mirip seperti Yesus yang kemana-mana memberikan kesembuhan. Sembari memberitakan kerajaan Allah. Tapi Ponari tidak perlu kemana-mana. Dia hanya di rumahnya, orang berbondong-bondong datang ke tempat dia.
mencari kesembuhan. Banyak kesaksian bahwa mereka sembuh oleh karena dukun cilik ini. Efeknya apa? Ponari menjadi kaya raya, kampungnya menjadi terkenal, daerahnya situ ketiban rezeki. Anda lihat ya, kalau Yesus sendiri harus kemana-mana jalan berkeliling, sementara Ponari duduk manis di rumahnya dapat duit. Sekarang kita bandingkan, jika kelahiran Yesus disaksikan oleh para gembala dengan fenomena yang dahsyat bukan main, para malaikat bala tentara surga muncul dan bernyanyi memuji Tuhan. Itu satu fenomena yang luar biasa dan harusnya tidak terlupakan. Tapi tidak satupun ayat dapat Anda temukan selanjutnya setelah kejadian itu di Perjanjian Baru. Tidak ada kesaksian para gembala maupun orang Majus. Setelah kejadian itu mereka lenyap. Entah mati, entah gimana. Aneh. Padahal para gembala ini menyaksikan malaikat memberikan informasi turunnya Mesias, seorang juru selamat. Juru selamat apa? Sebagai pembanding, Ponari ini kejadian 11 tahun yang lalu. Mungkin hampir 12 tahun kalau sekarang. Anda masih dapat mencari jejaknya Ponari. Dari anak kecil sampai sekarang, dia telah menikah. Anda dapat mengikuti itu. Sebaliknya, Anda tidak dapat mengikuti cerita mengenai Yesus dari para gembala maupun orang Majus. Mereka melihat fenomena yang dahsyat dengan kepandaian mereka. Informasi yang diberikan oleh malaikat jelas jauh lebih hebat daripada internet ini. Internet hanya buatan manusia. Dan kita menikmati 12 tahun yang lalu kita masih bisa tahu cerita mengenai Ponari. Tapi cerita Yesus, kelahiran Yesus, kesaksian para gembala dan orang Majus tidak kita temukan di Alkitab kita. Mengapa? Nah ini silakan Anda berkomentar masing-masing karena jawaban ini pun sama seperti COVID. Jawabannya bisa macam-macam. Ada yang terpapar oleh COVID, tapi tidak ada gejalanya apa-apa. Sehat walafiat dan tetap bisa bekerja. Bahkan menularkan sana-sini. Dia sendiri tidak tahu kalau dia pembawa virus itu. Tapi ada juga yang terpapar, tapi gejalanya ringan. Ada yang gejalanya berat, ada yang mati. Nah, ini suka-suka. Sama-sama mengalami, tetapi beda-beda. Nah, begitu juga dengan Anda. Ketika saya paparkan informasi ini, suka-suka Anda berceritanya semacam apa. Toh ini kejadian kita bukan pelakunya. Kejadiannya sudah beribu tahun yang lalu. Kelahiran Yesus itu kan tahun 0. Sekarang udah 2021. Suka-suka Anda mau cerita macam apa. Toh kita juga bukan gembala, kita juga bukan orang Majus yang melihat peristiwa tersebut. Tapi bukankah aneh jika Anda seorang gembala yang melihat fenomena yang dahsyat tersebut dan dijanjikan adanya Mesias juru selamat, apakah Anda tidak ingin melihat kelanjutan jabang bayi itu? Yesus sang Mesias, Anda melihat bayi itu bagaimana, ayah ibunya bagaimana, Anda tahu. Apalagi jika kita merunut dari omongan pendeta tadi, orang CKI, bahwa gembala ini adalah asisten pembantu dari imam yang mengerti nubuatan mengenai Mesias. Pastinya akan diikuti. Sampai dewasa, Yesus ini bahkan jadi pengikutnya. Karena dia tahu benar. Lebih-lebih sang orang-orang Majus ini. Mereka adalah orang-orang hebat. Telaah mereka mengenai bintang yang bercahaya sebagai lahirnya seorang raja besar. Pastinya diikuti. Jauh-jauh. Ini jika Anda mengikuti khotbah-khotbah paparan via YouTube, Anda akan melihat
penafsiran mengenai orang Majus ini. Luar biasa mereka orang Majus ini. Mereka berombongan, orang pintar, orang kaya. Bahkan ada raja-raja di situ yang mencari. Karena mereka melihat bahwa ini raja, ini luar biasa. Jauh lebih besar daripada dirinya sendiri yang raja. Tetapi ketika melihat anak tersebut, mengapa mereka tidak melihat perkembangan bagaimana anak ini dewasanya? Dari dua tokoh ini, baik gembala, baik orang Majus, apakah mereka mengalami kekecewaan? Oh no! Lantas, cerita apa yang akan dipaparkan oleh dua tokoh ini, baik para gembala maupun para orang Majus? Mereka mempunyai kompetensi penuh. Mereka ahlinya. Apa yang dijabarkan oleh mereka? Mereka melihat sejak kecilnya jauh lebih kompeten daripada Petrus yang jadi muridnya Yesus. Murid-murid Yesus hanya mengikuti 3,5 tahun. Tapi dua tokoh ini, orang gembala dan orang-orang Majus, mereka mengikuti sejak lahirnya jabang bayi ini brojol keluar dari rahimnya Maria ini. Di mana mereka ini? Satupun tidak ada informasi masuk, Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaan, apakah benar tidak ada informasi apa-apa, ataukah informasi itu masuk, tetapi justru akan membuat kekristenan menjadi hancur oleh kesaksian dua tokoh ini, para gembala dan orang Majus. Oh no! Nah, ini kita belum masuk ke apologetikanya sendiri. Saya masih membandingkan dengan kejadian yang kita alami sekarang, yakni dengan Ponari. Ponari ini 12 tahun, beritanya masih tetap bisa kita ikutin sampai sekarang. Dari kecil, remaja, bahkan sekarang telah menikah, dapat kita longok. Masih ada orang yang kepingin mengikuti cerita Ponari. Dianggap masih relevan. Kan aneh jika para gembala dan orang Majus yang mereka ngerti benar mengenai apa yang mereka terima, mereka dengan nalar otak mereka justru song. Nggak ada apa-apanya. Yesus sendiri ketika dewasa mencari murid justru bukan dari gembala, dari nelayan. Pernah kepikir nggak hal semacam ini? Anda para teolog. Saya yang awam berpikir demikian, karena ini fenomena yang sesuatu yang buat saya janggal. Orang pinter kok nggak ada apa-apanya ya? Nah, disitulah yang menjadi pemikiran saya selama ini. Saya belum masuk ke apologetikanya sendiri, terutama kristologi. Jadi ini sebagai jabaran saya kepada Anda di video kali ini. Saya masih menyusurinya di luar-luar kekristenan itu sendiri. Saya hanya mengambil cerita-ceritanya itu, saya bandingkan dengan cerita zaman now. Nah, karena hal semacam inilah, jangan heran jika generasi mendatang akan menganggap bahwa cerita-cerita di Alkitab hanya hoax, banyak bohongnya. Dan Anda teolog itu hanya menutupi kebenaran itu. Ketidakmampuan Anda dalam memberikan jawaban, ya pasti akan membuat kekristenan akan semakin terpuruk. Ya semoga aja itu tidak terjadi. Ya saya tahu keahlian Anda para teolog kan luar biasa. Makanya saya mengkritisi ketika ada pendeta A, pendeta B saling serang menyerang, ya itulah yang memang terjadi. Kebenarannya toh nanti akan kita lihat sendiri. Nah inilah salah satu yang fakta sejarah katanya mengenai Yesus ini. Saya paparkan kepada Anda. Oke, fakta sejarahmu seperti apa berdasarkan Alkitab? Alkitab menulis apa adanya. Konon katanya begitu. Menulis apa adanya atau ada apanya. Saya jabarkan, bandingkan dengan peristiwa Ponari. Yuk kita telah bersama. Ternyata timbul kejanggalan. Ya, demikianlah Bapak Ibu. Satu contoh simpel yang saya berikan kepada Anda di video kali ini.
Semoga apa yang saya sebarkan kepada Anda semuanya ini bermanfaat. Sehingga penalaran kita terhadap cerita-cerita di Alkitab akan menambah iman kita, bukan merontokkan. Justru Anda akan semakin cerdas dan mengerti khotbah-khotbah mana yang memang berbobot dan relevan dengan kehidupan kita. Jangan hanya diiming-imingi sesuatu yang song. Salah satu catatan yang saya berikan kepada Anda, para teolog, agama apapun, mereka tidak lebih dari makelar surga, calo, neraka. Mereka itu bagian marketing. Mereka itu menjual satu dogma, doktrin agama mereka. Yang kedua, mereka menjual motivasi. Yaitulah, dan memang kita manusia selalu membutuhkan motivasi. Penyemangat untuk kita. Ya kurang lebih seperti cheerleaders. Ya Anda kalau memang menganggap teolog, ya Anda harusnya menganggap mereka nggak lebih dari cheerleaders. Mereka hanya bagian sorak-sorak aja. Memberikan semangat untuk kita. Tapi mereka sebenarnya tidak ikut main. Mereka cheerleaders di luar area. Karena ketika sorakan-sorakan mereka menggema lebih banyak penonton tertarik, terjadinya ya seperti di episode terdahulu yang pernah saya bahas, ya ini pendeta Tong mengkritisi, mengecam pendeta Niko, sama-sama pendeta. Tapi karena yang satu sebagai cheerleaders banyak yang nonton, banyak yang bertepuk sorak senang, akhirnya yang lain merasa kok begitu. Ya dikecamlah. Dan menggunakan apa? Ya Alkitab juga. Oke Bapak Ibu, sekian dulu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya. Terima kasih untuk perhatian Anda pada channel Sang Penjat ini. Sekali lagi, banyak terima kasih. Shalom.